Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang hak kita sebagai wanita yang baru selesai melahirkan. Nah, hak ini kita wajib tuntut kepada dokter ataupun tenaga medis. Apa itu hak kita? Hak kita adalah IMD. Apa itu IMD? IMD adalah inisiasi menyusu dini. Nah, di Indonesia sendiri sudah mendukung kebijakan WHO dan UNICEF untuk memberikan IMD kepada wanita yang baru selesai melahirkan selama 1 jam. Nah, gimana sih proses IMD itu? Nah, ketika baby sudah keluar dari rahim kita, baby itu akan dikeringkan bagian tubuh dan kepalanya supaya tidak basah, tetapi bagian tangannya itu tidak akan dilap kering. Kemudian baby akan ditelungkupkan di dada ibu ataupun di perut ibu. Nah, selama 1 jam, baby itu biasanya di 30 menit pertama dia akan menangis karena dia akan menyesuaikan dulu dengan suhu tubuh ibunya, karena baby yang baru keluar dari rahim ibu itu biasanya dia akan merasa kedinginan. Nah, ketika dia diletakkan di dada ibu, dia akan menangis biasanya itu selama 30 menit pertama dia akan menangis. Karena kenapa? Karena dia merasa kedinginan dan dia mencari ibunya. Nah, ketika melakukan IMD itu, baby akan merasa tenang karena ibunya sedang mendekap dia. IMD itu dia biasanya ketika kita melakukan IMD, baby akan diletakkan di bagian dada kita ataupun di perut kita. Kemudian suster akan menyelimutinya karena takut baby akan kedinginan, begitu juga dengan ibu akan kedinginan. Nah, si baby ini yang baru keluar dari rahim ibu, dia pasti akan merasa kedinginan, dan ketika melakukan IMD dan baby itu akan diletakkan di dada atau di perut ibu, baby itu akan merasa nyaman, merasa hangat, dan merasa ibunya tetap mendekap dia seperti saat di rahim. Nah, ketika baby itu dilekatkan di dada dan di perut ibu, otomatis kulit ibu dan kulit baby akan lengket, dan itu yang biasa dinamakan dengan bonding. Nah, ketika kulit baby dan kulit ibu itu menyatu, itu akan meningkatkan imun tubuh si baby sehingga akan meminimalisirkan kematian pada baby di usia sebulan pertama kehidupannya. Nah, jadi WHO dan UNICEF itu percaya ketika seorang ibu melakukan IMD itu akan mengurangi dan meminimalisirkan angka kematian baby pada sebulan pertama kehidupannya. Jadi IMD itu sangat penting dan Indonesia sudah menerapkannya itu. Tetapi meskipun Indonesia sudah menerapkan IMD kepada ibu yang baru melahirkan, masih banyak ibu-ibu yang tidak melakukan IMD setelah melahirkan karena tidak semua rumah sakit mendukung proses IMD ini. Jadi kalian sebagai ibu yang baru melahirkan, kalian wajib menuntut hak kalian untuk IMD, karena IMD itu gratis. Itu ada hak kita sebagai ibu yang baru melahirkan. IMD adalah proses menyusui segera setelah bayi lahir. Nah, jadi setelah bayi lahir itu dia ketika diletakkan di dadanya, dia akan berusaha mencapai payudara ibu untuk mengisap payudara ibu itu untuk mendapatkan ASI pertamanya, yang biasanya itu dikenal dengan kolestrum. Nah, ketika si baby itu di 30 menit pertama tadi dia nangis karena dia masih merasa kedinginan, dan di 30 menit berikutnya si baby akan mulai merangkak dari dada ibunya atau dari perut ibunya menuju ke payudara ibunya, kemudian menuju ke puting ibunya dan mengisap puting ibunya. Itu biasanya itu disebut juga sebagai vaksin pertama baby. Nah, kenapa vaksin pertama baby? Karena ASI pertama yang disedot oleh baby itu ada yang ASInya si ibu langsung keluar dan si baby langsung dapat kolostrumnya, ada yang tidak, ASInya tidak keluar, tetapi ketika si baby sudah mencapai puting ibu dan mengisapnya, itu akan merangsang produksi ASI pada sang ibu. Dan IMD ini juga sangat menentukan proses pemberian ASI 6 bulan ke depannya. Nah, suksesnya IMD itu ketika baby sudah mencapai puting ibu dan mengisapnya, itu biasanya ibu akan berhasil memberikan ASI selama 6 bulan eksklusif kepada baby. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah melakukan IMD, ASI itu langsung keluar. Tidak, ASI itu akan keluar apabila dirangsang terus dengan
hisapan baby. Itu nanti akan kita ceritakan di video yang berikutnya. Jadi kita fokusnya ke IMD ini dulu. Jadi ketika IMD, ketika hisapan pertama si baby itu sangat menentukan produksi ASI ibu untuk 6 bulan ke depannya. Nah, ketika baby sudah mencapai payudara sang ibu, si baby itu biasanya akan mengisap, dan habis mengisap si baby itu biasanya akan tertidur karena si baby itu biasanya kecapekan. Kenapa? Karena dia baru lahir aja tuh di dada ibu, dia harus merangkak menuju ke payudara ibu dengan bantuan bau di tangannya, karena bau tangan baby yang baru lahir itu, yang bau ketubannya itu akan sama baunya seperti bau ASI yang dikeluarkan oleh ibu. Jadi si baby itu akan mencium tangannya sambil mengikuti nalurinya ke payudara ibu. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika baby baru lahir, dia sebenarnya sudah bisa merangkak, cuma ya merangkaknya bukannya merangkak cepat ya, karena dia itu baru lahir, dia masih belum gerakannya itu masih belum sempurna optimal kali. Tapi percayalah, baby itu waktu baru lahir aja udah pintar banget. Jadi itu sebenarnya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, jadi IMD itu selain dapat mengurangi resiko kematian pada bayi, IMD itu juga dapat menunjang pemberian ASI eksklusif kepada baby selama 6 bulan. Selain itu, bisa menciptakan bonding antara ibu dan anak, dan IMD itu bisa membuat berat badan bayi ideal. Nah, ternyata banyak kan manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari IMD. Makanya kita sebagai orang tua baru, baik itu istri atau suami, itu harus saling mengingatkan, dan ingat harus menuntut hak kalian, karena ini adalah hak kalian sebagai ibu yang baru melahirkan. Oke, ya sekian aja video tentang IMD. Video tentang IMD ini cukup singkat tapi jelas dan padat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah. Apakah kalian waktu melahirkan itu ada melakukan IMD, dan apakah ketika kalian melakukan IMD itu mempengaruhi produksi ASI kalian, atau apakah kalian ketika melakukan IMD itu bayi kalian berapa lama mencapai payudara? Komen ya di bawah ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.